warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Pray position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tetap Bu Enda bacakan peraturannya, yaitu yang pertama, tidak boleh makan dan minum saat belum. Nomor dua, tidak boleh bergurau atau menyela pembicaraannya sebelum Bu Enda selesai ya. Yang nomor 3, saat Bu Enda menerangkan, silakan untuk mikrofonnya dimatikan dulu. Yang keempat, jika ada video dilarang untuk mencoret. Barang siapa yang melanggarnya, nanti Ibu akan mengeluarkan dari Zoom ini, ya. Mengerti? Oke, Bu Enda mulai. Hari ini kita belajar tematik tema 6, pembelajaran 3 dan 4 pada subtema 3. Halaman 111. Bu Enda matikan dulu ya semuanya mikrofonnya. Sekarang sudah dibuka ya untuk halaman 111. Sekarang Bu Enda meminta salah satu teman untuk membaca Berjuang Menggapai Mimpi. Dibaca sama Mas Afif. Silakan dibuka mikrofonnya, Nak. Ya. Ya, silakan dibaca. Yang lainnya menudingi ya, nanti Bu Enda lempar di pertengahan. Saila adalah seorang gadis dari keluarga sederhana yang mempunyai impian menjadi dokter. Namun dalam lika-liku perjalanannya menggapai mimpi, Saila terjebak keadaan yang serba sulit. Selulus SD, dia terancam tidak bisa melanjutkan ke SMP. Ayahnya hanya seorang petugas kebersihan di sekolah SD di desa sebelah. Saat dalam keseimbangan memikirkan nasib hidupnya, saudaranya datang berkunjung. Tante Dewi dan Om Hasbi mengajak Saila ke Banjarmasin dan menawarinya sekolah di sana. Tawaran itu tentu disambut senang hati karena itu artinya dia berkesempatan mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Namun selulus SMP, perusahaan Om Hasbi bangkrut. Sejak saat itu, watak asli Om Hasbi pun mulai terlibat. Saila pun memilih keluar dari rumah itu. Untunglah ada Ibu Nur, wali kelas SMA-nya, yang mengizinkan Saila untuk tinggal di rumahnya. Selulus SMA, badai kembali datang. Ketiadaan biaya kuliah membuat Saila kembali dilanda kebingungan. Setelah meminta restu Bu Nur dan kedua orang tuanya, Saila memutuskan merantau ke Yogyakarta dan bekerja menjadi pelayan kafe. Rencananya gaji yang diperoleh akan dikumpulkan untuk biaya kuliah. Akhirnya Saila berhasil kuliah jurusan kedokteran salah satu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Terima kasih Mas Afif. Nah, yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 111 ya. Nah, pertanyaan yang A, Romawi A. Silakan pensilnya langsung ditulis. Apa cita-cita Saila? Silakan. Apa cita-citanya Saila yang dibaca Mas Afif tadi? Dokter. Menjadi dokter. Silakan dijawab. Menjadi dokter. Menjadi dokter. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas Zaki. Silakan langsung bergabung, Nak, di halaman 111. Diisi ya, nomor 1, menjadi dokter. Yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 111. Untuk jawaban nomor 1 adalah dokter. Nomor 2. Apa kendala yang dialaminya? Yang dialami Saila tadi kendalanya apa? Tidak bisa melanjutkan SMP. Iya, terancam tidak bisa melanjutkan SMP atau keadaannya serba sulit. Terserah mau pilih yang mana. Nomor 2 adalah keadaan yang serba sulit. Mas Obi sudah ditulis, Nak? Nomor 2. Ya. Boleh terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Mas Zaki, nomor 2 terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Halaman 111. Halaman 111. Mas Kevin sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Sudah. Nomor 1 adalah dokter. Nomor 2 terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Mas Bimas yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 111. Nomor 3, Bunda lanjutkan. Apa tawaran yang diberikan saudaranya? Yang ditawari tadi apa? Menawari untuk sekolah. Menawari sekolah. Menawarinya sekolah. Menawarinya sekolah. Nomor 3. Menawarinya sekolah. Sudah? Sudah nomor 3? Sudah. Nomor 4. Dengan siapa Saila tinggal setelah keluar dari rumah saudara? Bu Nur. Bu Nur. Silakan ditulis Bu Nur. Bu, may ikut ke toilet ya? Yes, ya. Sudah? Bu, Silakan. may I drink, Bu. May I Ya. drink. Yes, please. Nomor 5. Please. Apa yang dilakukan Saila untuk membiayai biaya kuliahnya? Menjadi pelayan kafe. Ya, kafe. menjadi pelayan kafe. Menjadi pelayan kafe. Nomor 5, menjadi pelayan kafe. Menjadi pelayan kafe. Lanjut dibalik. Pelanggan atau pelayan? Pelayan. Kalau pelanggan kan yang membeli. Pelanggan itu apa, Bu? Kalau pelanggan? Pembeli. Yang membeli. Pelanggan adalah raja. Sudah, sekarang halaman 112 dibaca sama Mas Kevin. Silakan Dengan aku lagi, Bu. dimatikan mood-nya. Silakan dimatikan mikrofonnya. Kecuali Mas Kevin. Ada puisi Meraih Mimpi. Kevin, ayo dibaca Meraih Mimpi puisi itu. Ayo. Berlariku dalam angan, terbayang mimpi dalam kayangan. Jadi lagu sih. Ayo, yang benar. Duduknya yang benar, ya. Saya nak.
Ya. Berlariku dalam angan, terbayang mimpi dalam khayalan. Terbuai oleh indahnya senyuman. Akan ku kejar asaku dalam genggaman. Satu mimpi, sejutan harapan terbingkai indah dalam lukisan. Terangkum penuh impian terhampar luas bagai lautan. Terus berjuang walau jalan terhalang. Walau pohon tumbang tak ada ragu. Tak ada bimbang, tak ingin hilang dan selalu dikenang. Akan kurai mimpiku yang sangat terbuang. Oke, terima kasih Mas Kevin. Sekarang kita coba Bu Enda ada pertanyaan di halaman 113. Silakan dilihat halaman 113. Di situ ada bait puisi dan profesinya. Nomor 1, silakan digaris bawahi ya. Kok digaris bawahi sih, Nak? Ditarik garis. Maaf. Nomor 1, kata demi kata kau rangkai. Dalam bait-bait itu, kau curahkan isi hatimu. Dunia kagum akan sejak bukan sejak itu ya, sajak indahmu. Siapakah itu? Penyair. Penyair. Silakan ditarik ke garis penyair. Sudah, Nomor ke penyair. Nomor 2, ganasnya badai lautan. Lepas kau terjang. Mereka sudah menjadi sahabat sejatimu. Dengan alat-alat sederhana, kau kumpulkan hasil laut tanpa harus merusak laut. Siapakah dia? Nakoda? Nelayan. Silakan ditarik garis ke nelayan. 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 Ya, nelayan. Nomor 3. Kawanku, aku bangga kepadamu. Dengan percaya diri kau tampil. Suaramu begitu merdu menggentarkan dunia. Siapa? Penyanyi. Nomor 4. Berlayar mengarungi samudra, membawa serta para penumpang. Dalam perjalananmu, kadang kau merindukan keluargamu yang jauh di sana. Siapakah dia? Nakoda. Sekarang terakhir. Wartawan. Ya. Nomor yang terakhir, berlari ke sana kemari mengumpulkan informasi dengan sigap kau membagikannya kepada kami yang haus. Wartawan. Oke. Sekarang halaman 114. Dibaca sama Mbak Kasya. Who may I drink? Ya. Who may drink? Yes, please. Who may I drink? Silakan. Halaman 114 dibaca sama Mbak Kasya. Untuk yang lainnya, kecuali Mbak Kasya, silakan dimute dulu. Ya, Mbak Kasya, silakan di halaman 114. Ayo Mbak Kasya. Kekayaan. Mbak Kasya dengan Bu Enda. Nggak bisa ya mikrofonnya? Ya sudah, Bu Enda ganti sama Mas Zidni. Mas Zidni, bisa mendengarkan Bu Enda, Nak? Mas Zidni? Mas Zidni? Mas Zidni, bisa dengar Bu Enda, Nak? Mas Zidni? Bisa. Ya, ayo dibaca halaman 114. Ya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu berupa barang tambang, mineral, tumbuhan, dan hewan. Stop, digarisbawahi dulu, Nak. Digarisbawahi semuanya. Sudah? Lanjut, Mas Disney. Semuanya tersebar di berbagai tempat, mulai di laut, sungai, hutan, puncak gunung, dataran tinggi, dataran rendah, maupun dalam perut bumi. Ya. Contoh sumber daya alam adalah tanaman. Alam Indonesia menghasilkan banyak sekali tanaman pangan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Good. Sebentar. Digarisbawahi dulu tanaman pangan sampai buah-buahan. Mas Kevin, digarisbawahi, Nak. Tanaman pangan sampai buah-buahan. Sudah, lanjut Mas Sidney. Tanaman tersebut tersebar ke seluruh wilayah. Selain itu ada juga tanaman industri yang menjadi bahan baku industri. Stop. Tanaman industri. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan. Sudah? Terima kasih Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri yang perdagangan ekspor. Ya, terima kasih Mas Sidney. Nah, tanaman industri tadi juga digarisbawahi ya, tanaman industri. Selain itu ada juga tanaman industri yang menjadi bahan baku industri, itu digarisbawahi. Sudah? Sekarang pertanyaan nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam di Indonesia? Tumbuhan dan saja. Tambang, mineral, dan hewan. Ya, silakan ditulis. Ada barang tambang, terus mineral, tumbuhan, dan hewan. Sudah, nomor 2. Mas Bagas kok belum menulis? Sudah selesai tak Mas Bagas? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nomor 2. Di mana saja sumber daya alam Indonesia tersebar? Nomor 2. Oh, belum. kain 4. Ya. Di laut. Ya, ada dimulai di laut, sungai, Tanah, hutan, darat, puncak gunung, dataran tinggi. awan. Ya, dalam. Siapa yang bicara tadi? Seluruh wilayah. Gak apa-apa. Jangan di seluruh wilayah. Mulai di laut disebutkan semuanya. Sampai perut bumi. Lama aja. Sampai perut. Sampai laut. Gini banyak. Ya. Semuanya. Habis di laut apa, Bu? Ya. Itu di baris nomor berapa tadi, Nak? 2. Di baris Bu, di nomor laut habis itu, Bu. sungai, hutan, puncak gunung, dataran tinggi. Mbak Keiza yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 111 ya, mozaiknya. Oke. Besok jangan terlambat ya, Nak ya. Sudah, Bu? Sudah, Nak, menulisnya? Sudah. Ya. Nomor 3. Apa yang dimaksud tanaman pangan? Halaman 114. Ayo, tanaman pangan itu apa? Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan.
Menghasilkan bahan pangan. Oke. Dikerjakan yang mana? Halaman 114, Mbak Kiza. Yang nomor 1 itu ada barang tambang, mineral, tumbuhan, dan hewan. Jawabannya itu. Bu, sampai nomor berapa, Bu? Sekarang 114. ya 114. Sudah nak nomor 3. Sebentar ya, ada temannya yang ketinggalan. Sudah. Nomor 1 adalah sudah Mbak Keza? Belum. Masih buka, Bu. Oh, sudah, Bu. Iya. Sudah. Nomor 1 adalah Mbak Keza sudah ketemu? Ya, nak? Nomor 1 adalah barang tambang, mineral, tumbuhan, dan hewan. Nomor 2 ada di bacaannya ya nak ya. Silakan garis bawahi saja. Nomor 2 dimulai di laut, sungai, hutan, puncak gunung, dataran tinggi, dataran rendah, maupun dalam perut bumi. Nomor 3 tanaman pangan menghasilkan bahan pangan. Nomor 4, Benda lanjutkan ya nak ya. Apa yang dimaksud dengan tanaman industri? Tanaman industri apa? Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan ekspor. Ya, tanaman industri adalah menghasilkan bahan industri dan perdagangan ekspor. Oke, nanti untuk nomor 1 sampai nomor 4, sekarang ditulis dulu nomor 4 ya. Nomor 4 dulu. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Mas Ide sudah ditulis, nak? Karangan saya Pak enak kental. Nah, itu Sudah? nomor 4 adalah bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Nomor 5. Nomor 5, tuliskan 3 contoh tanaman pangan. Padi, jagung, singkong. Padi, jagung. ada di jagung. Bisa jagung atau padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Ada di bacaan ya, nak ya? Ada di bacaan. Sudah? Ada. Belum. Sudah? Belum. Belum, tapi kok Mas Kevin kok sudah santai? Oke, Bunda lanjutkan ya. Sekarang halaman 116. 116 adalah silakan dibaca sama Mas Obi. Mas Obi, dengar Bunda? Halaman 116, silakan dibaca, nak. Yang lainnya silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, Bu. Selain Mas Obi, yang lainnya silakan dimatikan dulu. Mas Yudni, Mas Afif, sudah dimatikan Mas Afif? Rakaman di Indonesia. Ya. Lanjut. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Stop, di garis bawahi, nak. Stop dulu, di garis bawahi.
Sampai titik. Sudah, lanjut Mas Obi. Negara Indonesia adalah negara berketuhanan. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia dan negara mewajibkan setiap masyarakat untuk memeluk salah satu agama. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Sudah, terima kasih Mas Obi. Sekarang ayo kita jawab ya. Halaman 116. Nomor 1. Sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan pergaulan antar manusia dan lingkungan disebut agama. Silakan ditulis. Agama. Nomor 2. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila satu. Nomor 3. Di Indonesia terdapat berapa agama resmi? 6. Nomor 4. Setiap orang berhak menjalankan agama sesuai kepercayaan, keyakinan. Nomor 5. Sikap yang harus diterapkan dalam perbedaan agama adalah sikap yang harus kamu lakukan saat menghadapi orang yang berbeda agama gimana? Menghormati. Dan kerjasama. Menghormati. Sudah, Nak? Sudah. Yang baru bergabung. Nak, karena ini Zoom-nya sudah habis, Bu Enda matikan dulu, nanti kalian bergabung ya untuk di pembelajaran keempatnya, ya. Ya, tadi yang baru bergabung, yang terlambat bergabung, nanti bisa melihat videonya ya, Nak ya. Bu Enda kirimkan di Google Classroom. Nah, ini untuk Zoom ini Bu Enda akhiri dulu ya. Nanti kita bergabung lagi ya di WA. Ya. Siapkan. Sebentar. Tugasnya apa? Belum selesai Bu Enda, kan pembelajaran keempat belum. Halaman 118. Sampai pembelajaran ke berapa, Bu? Sampai keempat, terakhir 4. Tapi ini Zoom-nya sudah mati, jadi kita bergabung lagi ya. Ya, jangan lupa bergabung lagi ya di Zoom yang selanjutnya. Ya sudah.